Halo, salam jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses menanam atau cara budidaya jahe merah yang ditumpang sarikan dengan jeruk siam. Saat ini saya sedang berada di tempat persemaian jahe merah, memanfaatkan sedikit lahan kosong di kebun, dekat pagar, dan berada di pinggir jalan raya Padang Bengkulu. Jaraknya sekitar 182 km dari Padang, ibu provinsi Sumatera Barat. Penonton semuanya tentu tidak asing lagi dengan yang namanya jahe merah ini, bukan? Yap, jenis tanaman rimpang atau rhizoma ini banyak digunakan masyarakat untuk dijadikan sebagai bumbu dalam masakan. Jahe merah ini disemai pada bulan Januari 2021, sekitar 3 bulan yang lalu. Rimpang atau rhizoma jahe merah ini dibeli di pasar tradisional sebanyak 3 kg. Rencananya mau ditanam di kebun, tumpang sari dengan tanaman jeruk siam. Sebenarnya, rimpang jahe merah yang dibeli sebanyak 3 kg ini bisa saja langsung ditanam di kebun atau di lahan. Hanya saja, berhubung cuma 3 kg banyaknya, belum cukup untuk mengisi lahan yang akan ditanami. Makanya diperbanyak dulu anakan atau tunas-tunasnya yang bisa ditanam. Terlihat saat ini merupakan lahan kosong yang akan dijadikan tempat menanam jahe merah. Seperti parit. Parit ini sebelumnya telah dibajak dengan menggunakan hand traktor pada bulan Februari 2021. Sembari menunggu perkembangan jahe merah yang disemai tadi. Parit ini nantinya akan dibuat membentuk bedengan atau pematang. Di atas bedengan itulah jahe merah akan ditanami nantinya. Lebar parit kurang lebih 1,25 meter. Dan panjangnya ke arah bagian ujung sana. Bagian belakang kebun ini sekitar 80 meter. Kita coba lihat dan amati terlebih dahulu bentuk paritnya. Parit yang akan dibentuk menjadi bedengan pada video ini panjangnya sekitar 35 meter. Tepatnya sejajar dengan batang jeruk sebelah kiri saya ini. Karena kalau dilanjutkan membentuk bedengan sampai ke ujung sana, tidak cukup waktu 1 hari. Apalagi sambil membentuk parit juga dilakukan pengambilan atau perekaman video untuk konten ini. Kita geser sedikit kamera ke arah kanan. Di depan sana juga ada 3 parit lagi yang akan dibentuk menjadi bedengan untuk ditanami jahe. Diarahkan ke kiri sedikit, terlihat batang jeruk. Dan ke kiri lagi, di bagian depan sana, merupakan ujung dari kebun ini. Berbatasan dengan pagar dan di seberang pagar, terdapat rawa. Rawa yang banyak ular dan biawaknya juga. Ular dan biawak yang ada di rawa itu sehat-sehat semuanya. Tubuhnya padat berisi dan montok, dan tentu saja berbahaya. Parit yang nantinya akan dibentuk menjadi bedengan untuk ditanami jahe merah berada di antara tanaman jeruk siam. Sebelah kiri dan kanan saya, ini merupakan batang jeruk siam. Dengan kata lain, bedengan itu terletak pada ruang kosong antara satu tanaman jeruk siam dengan jeruk siam lainnya. Di antara satu tanaman jeruk dengan tanaman jeruk lainnya ya. Parit ini bentuknya berliku-liku, seperti bantaran sungai Batang Tarusan. Untuk lebih rapinya nanti, akan diluruskan dengan menggunakan benang. Dan sebelum diluruskan, paritnya diisi dulu dengan tanah humus. Ini dia tanah humusnya. Tanah humus ini terdiri dari campuran kotoran hewan yang sudah kering, tepatnya kotoran sapi, arang sekam, rumput-rumput kering, dolomit, dan difermentasi dengan trichoderma. Tanah humus ini merupakan pupuk dasar bagi jahe yang terdapat pada bagian bawah bedengan nantinya. Budidaya atau penanaman jahe merah yang akan dilakukan ini diistilahkan dengan tumpang sari. Jika ada yang bertanya, apa itu tumpang sari? Tumpang sari merupakan suatu bentuk
pertanaman campuran atau polyculture. Polikultur juga sering disebut seperti itu. Berupa budidaya yang melibatkan dua jenis tanaman atau lebih pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama, seperti jagung dan kedelai atau jagung dan kacang tanah. Hal ini sering diistilahkan dengan double cropping. Double cropping ya tulisannya. Tumpang sari dapat pula dilakukan pada pertanaman tunggal atau monoculture. Kalau pakai pengucapan dengan bahasa Indonesia disebut juga dengan monokultur. Bisa memaksimalkan potensi lahan dibandingkan dengan pola monokultur. Kultur ya, kultur. Jangan sampai salah ucap. Bisa lain maknanya. Dan bisa ribut orang satu negara kalau salah dalam pengucapannya. Memaksimalkan potensi lahan dengan pola tumpang sari ini disebabkan oleh: pertama, hasil panennya bisa lebih banyak. Sebab terdapat dua jenis atau lebih tanaman yang berbeda. Kedua, melipat gandakan keuntungan bagi petani. Sebab terdapat lebih dari satu jenis tanaman yang akan dipanen. Ketiga, risiko kerugian dapat dikurangi atau diminimalisir. Sebab risiko kerugian ini terbagi-bagi pada beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan dengan pola tumpang sari ini. Keempat, menghemat modal atau biaya perawatan tanaman. Misalnya, pada kebun saya ini, awalnya hanya ditanami jeruk siam saja, satu jenis tanaman, atau monokultur. Biaya perawatan tanaman untuk sanitasi lahan, membersihkan lahan dari gulma, rumput-rumput pengganggu yang tumbuh liar di kebun ini, rutin dibersihkan atau dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan dengan cara mencabuti rumput atau menggunakan mesin pemotong rumput. Semuanya dibersihkan, termasuk ruang kosong yang berada di antara satu tanaman jeruk dengan jeruk lainnya. Dengan pola tanam polikultur, polyculture atau tumpang sari ini, bagian lahan yang sudah ditanami jahe tidak perlu lagi dipotong rumputnya. Kan sudah ada jahe. Rugi dong kalau jahe yang sudah tumbuh subur juga dipotong dengan mesin pemotong rumput. Jadi, terkait dengan menghemat biaya perawatan tanaman ini, kita bisa melakukan sekali perawatan atau pembersihan lahan dari gulma untuk 2 atau lebih jenis tanaman. Ya, semacam makna dari pepatah, sekali mendayung, 2 atau 3 pulau terlampaui. Sekali bekerja, 2 pekerjaan terselesaikan. Kelima, menambah lapangan pekerjaan. Misalnya, saat panen jeruk siam dan panen jahe merah bersamaan, otomatis butuh tenaga kerja yang lebih banyak untuk melakukannya. Sebab, dengan beragamnya jenis tanaman dan banyaknya hasil panen, tentu saja butuh bantuan dari banyak orang juga. Jahe merah yang disemai terlihat pada awal video tadi, pada bulan Januari 2021 disemainya, sekitar 3 bulan yang lalu. Rimpang atau rizoma jahe merah ini dibeli di pasar tradisional sebanyak 3 kg. Dan rencananya ketika itu mau ditanam di kebun, langsung ke tanah, di atas bedengan, dan akan ditumpang sari dengan tanaman jeruk siam yang sudah ada terlebih dahulu di kebun ini. Sebenarnya, rimpang jahe merah yang dibeli sebanyak 3 kg ini bisa saja langsung ditanam di lahan. Hanya saja, berhubung cuma 3 kg banyaknya, belum cukup untuk mengisi lahan yang akan ditanami. Makanya,
diperbanyak dulu anakan atau tunas-tunasnya yang bisa ditanam nantinya. Sembari melihat proses persiapan lahan untuk penanaman jahe merah ini, ada baiknya dibahas sedikit tentang jahe merah. Jahe merah memiliki nama latin atau nama ilmiah Zingiber officinale farrubrum. Keren, panjang juga ya namanya, Zingiber officinale farrubrum. Jahe merah merupakan tanaman rimpang atau rizoma. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas bagian tengahnya. Rasanya dominan pedas disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Jahe merah termasuk pada suku dalam pengklasifikasian tanaman secara taksonomi. Nama sukunya Zingiberaceae atau temu-temuan. Jahe diperkirakan berasal dari India. Berarti tidak hanya jahe merah ya. Semua jenis jahe. Namun, ada pula yang mempercayai bahwa jahe berasal dari Republik Rakyat Tiongkok bagian selatan atau Cina. Mana yang benar? Saya juga tidak tahu ya. Kita ikuti saja yang berasal dari India. Wah, kalau mendengar kata-kata India ini, jadi ingat film-film Bollywood yang sudah lama tidak saya tonton. Jahenya cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh diraba. Balik lagi pada kisah jahe tadi. Dari India, jahe dibawa sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah. Kemudian, pada zaman kolonialisme atau pada masa penjajahan, jahe yang bisa memberikan rasa hangat dan pedas pada makanan segera menjadi komoditas yang populer di Eropa. Jadi populernya jahe merah ini pada masa penjajahan atau masa kolonialisme. Batang jahe merah merupakan batang semu dengan tinggi 30 sampai 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerah-merahan dengan bau menyengat. Saat ini proses penaburan tanah humus yang akan dijadikan sebagai pupuk dasar bagi tanaman jahe kita nantinya sudah selesai. Selanjutnya, berhubung ini parit yang akan dibentuk menjadi bedengan, bentuknya berliku-liku seperti aliran sungai, makanya kita luruskan dulu dengan cara direntangkan benang atau tali dari sebelah sini, sebelah depan bagian sini sampai ke ujung sana. Kita luruskan dulu bagian yang sebelah kiri dari bedengannya agar terlihat rapi nantinya, biar tidak belok-belok gimana gitu. Gak jelas juga, kurang keren juga kalau dibiarkan berbelok-belok seperti ini. Sebenarnya tidak masalah sih kalau bedengan atau pematangnya dibiarkan berkelok-kelok seperti ini, tidak jadi masalah. Yang penting bisa ditanami jahe merahnya. Cuman dari segi estetika atau dari segi keindahan kurang keren kalau pematangnya atau bedengannya berbelok-belok. Makanya kita luruskan terlebih dahulu. Kita kembali lagi kepada cerita tentang jahe tadi. Terkait dengan bunga jahe. Jahe juga punya bunga ya. Tumbuh dari dalam tanah. Berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebarnya 1,5 hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah. Ini hanya ciri-ciri umumnya saja ya. Jumlahnya atau panjang lebarnya ada juga kemungkinan bunganya ini lebih besar dari yang sudah disampaikan tadi. Bunga berwarna hijau ke kuning-kuningan. Bibir bunga dan kepala putiknya berwarna ungu. Tangkai putik berjumlah 2. Begitulah ciri-ciri ringkas dari tanaman jahe. Nanti kalau untuk lebih detailnya,
akan kita bahas lagi dalam satu video khusus tentang jahe. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa menanam jahe merah? Jawaban saya simpel saja, karena menanam jahe merah mudah dan menggiurkan secara ekonomis. Menguntungkan intinya. Apalagi jika didukung dengan perawatan yang baik dan optimal. Budidaya jahe merah ini tergolong menguntungkan sebab harga jualnya relatif bagus dan stabil di pasaran. Membudidayakan jahe merah jika ditinjau dari peluang dan analisis bisnis merupakan komoditas yang sangat potensial dari segi keuntungan dan kemudahan dalam mengembangkannya. Seperti yang pertama, mudah dan minim lahan untuk mengembangkannya. Bahkan di pekarangan rumah pun bisa ditanam jahe merah. Dan menanam jahe merah ini tidak harus langsung ke tanah, bisa juga di dalam polybag. Kedua, permintaan jahe merah untuk kebutuhan bahan baku industri herbal, baik industri herbal nasional maupun industri herbal internasional. Ketiga, dari segi perawatan dan modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Setelah parit diisi dengan tanah humus dan tali direntangkan lurus agar memudahkan dalam proses pembentukan bedengannya biar rapi dan keren, selanjutnya kita akan mulai melakukan pembentukan bedengannya. Oh, tunggu dulu. Talinya masih kurang lurus. Masih agak miring sedikit. Perlu diperbaiki dan digeser lagi tiang tempat di mana talinya diikat, yang di bagian ujung sana. Pembentukan bedengan yang akan dilakukan ini dimulai dari sebelah kiri dari kamera ini atau sebelah kiri saya ini. Peralatan yang digunakan cuma dua macam saja, yakni blencong atau baliang dan cangkul, karena kita masih menggunakan cara manual, belum punya mesin untuk memudahkan membuat bedengan ini soalnya. Sebelum mulai, seperti biasa, saat bekerja di luar ruangan, jangan lupa pakaian yang aman ya. Topi, masker, baju lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu boot. Kita ambil posisi dulu buat kamera dan ambil peralatan. Peralatan pertama yang akan digunakan adalah blencong. Karena untuk membentuk garis di tanah mengikuti benang yang telah direntang ini, pemakaian blencong juga cukup relevan. Karena tanahnya saat ini sudah cukup padat dan keras, meski sudah digemburkan dan dibajak dengan hand traktor pada bulan Februari yang lalu. Namun, karena sering diinjak dan dihajar oleh air hujan, tanahnya mulai padat lagi. Kalau menggunakan cangkul, cukup susah juga. Apalagi tanah ini terdapat batu-batu yang banyak. Kasihan cangkulnya. Cangkul akan digunakan untuk menaikkan tanah membentuk gundukan bedengan saja nantinya. Proses penggarisan di tanah mengikuti tali yang direntangkan ini sudah dilakukan menggunakan blencong. Bersamaan dengan itu, jika ditemukan benda-benda keras seperti batu, akan dikeluarkan karena batu-batu atau benda keras lainnya bisa mengganggu atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan jahe. Pada dasarnya, jahe akan tumbuh baik dan subur di tanah yang gembur. Kalau tanahnya padat atau keras, pembesaran rimpang jahe jadi terganggu. Hal ini tentu mengurangi potensi hasil panen nantinya. Sembari melihat proses pembentukan bedengan, kita bahas lagi atau lanjutkan lagi pembahasan tentang prospek dan potensi jahe merah. Kebutuhan atau permintaan yang banyak terhadap jahe merah ini disebabkan oleh kelebihan jahe merah jika dibandingkan dengan jahe jenis lain. Jahe merah memiliki fungsi sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Hal ini mampu mencegah sekaligus membantu pemulihan tubuh akibat serangan virus. Oleh karena itulah,
jahe merah sangat banyak dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama di masa pandemi serangan virus secara masif. Pandemi COVID ya maksudnya. Dengan begitu, ada banyak pasar yang akan dan mau membeli hasil panen dengan harga mahal. Mengenai harga, ini sebenarnya relatif ya. Hukum permintaan dan penawaran tentu saja berlaku dalam hal ini. Berhubung budidaya jahe merah yang akan dilakukan ini merupakan agrobisnis, tentu saja tidak terlepas dari analisis secara ekonomi pula, terutama berhubungan dengan hukum permintaan dan penawaran. Untuk memperjelasnya, kita bahas dulu ya sekilas tentang hukum permintaan dan penawaran. Wah, serasa flashback ke masa-masa sekolah dulu tentang pelajaran ekonomi. Barangkali nantinya ada yang keliru. Jika ada yang keliru atau yang salah, silahkan dikoreksi. Permintaan dan penawaran merupakan salah satu ilmu ekonomi pasar paling mendasar. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan keterkaitan antara harga suatu barang atau jasa, ketersediaan, dan jumlah orang yang membelinya. Hukum permintaan yaitu ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun, yakni selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi bisa memicu kenaikan permintaan, seperti dalam kasus harga smartphone atau HP yang sedang banyak diminati, tentu akan dibanderol lebih mahal atau dipatok dengan harga yang lebih mahal. Kita tunda dulu pembahasan tentang permintaan dan penawaran ini. Saat ini pada gambar terlihat bahwa pembentukan garis di sebelah kiri sudah selesai. Dilanjutkan dengan pembentukan garis sebelah kanan dengan merentangkan tali yang sama. Cerita punya cerita, tali ini sebenarnya benang tetoron yang sering dipakai buat main layangan. Didapat secara gratis, karena beberapa waktu yang lalu ada layangan putus yang jatuhnya di kebun ini. Benang yang dibawanya cukup panjang. Orang pemilik layangan tidak mencarinya atau mengejarnya. Layangannya nyangkut di pohon jeruk. Karena bisa mengganggu jeruk, layangannya saya ambil dan saya berikan pada tetangga sebelah rumah. Sedangkan benangnya saya gulung. Dan saat ini dipakai buat menggaris untuk pembentukan bedengan. Gak modal juga ya. Tapi ya gimana lagi, orang yang punya benang tidak diketahui identitasnya. Semoga saja pemiliknya dapat aliran pahala karena sudah membantu pertanian merdeka. Amin. Kita kembali lagi pada pembahasan tentang hukum permintaan. Setelah selera konsumen, yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Contohnya, ketika harga kopi mahal, orang akan mulai mengalihkan belanjanya pada teh atau air putih saja karena harganya lebih murah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan: jumlah penduduk, besar kecilnya pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, dan harga barang atau jasa itu sendiri. Sedangkan hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan, yakni saat harga barang meningkat, akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produsen akan memasok barang lebih banyak. Sebaliknya, saat harga turun, produsen pun enggan mengurangi pasokan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang sering menjadi faktor penentu adalah biaya produksi. Nah, saat ini kita kedatangan tamu di sebelah kanan. Yap,
Ini dia, anjing piaraan saya. Namanya Samui, penjaga kebun, yang berprofesi sebagai penjaga kebun. Sepertinya si Samui juga pengen jadi aktor, bintang film dalam konten ini. Bukan. Sebenarnya anjing ini merupakan salah satu hewan peliharaan dan sahabat yang baik bagi manusia. Mereka bisa diajak bermain di rumah dan menemani saat berjalan atau bekerja di luar rumah, seperti saat ini. Nah, itu sebagai bentuk loyalitas atau kesetiaan dari seekor anjing yang menemani majikannya atau tuannya saat bekerja. Dia cari tempat yang teduh karena yang di dekat pohon jeruk. Karena kalau di sebelah yang lainnya, bagian yang lainnya dari bedengan ini masih panas karena cahaya matahari. Nah, terlihat si Samui lagi santuy. Asik, tidur yung. Ngomong-ngomong soal anjing, banyak manfaat kesehatan fisik maupun mental yang diperoleh dari memelihara hewan ini. Keterampilan merawat hewan mampu mengajari tentang pelajaran hidup berharga, seperti tanggung jawab, kepercayaan, kasih sayang, rasa hormat, dan kesabaran. Selain lucu dan banyak yang sangar juga, sangar ya, anjing ini banyak yang sangarnya. Anjing termasuk hewan yang cerdas, ramah, dan penurut. Tidak hanya cerdas, anjing juga dikenal sebagai hewan yang sangat setia. Dan bagi yang beragama Islam, meski termasuk hewan yang haram, akan tetapi orang Muslim diperbolehkan memelihara anjing. Hanya anjing yang dipelihara untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga kebun. Dan Samui ini, anjing yang lagi tiduran di depan kita ini, merupakan anjing penjaga kebun saya. Ada 2 ekor lagi. Yang 2 ekor lagi sedang tiduran di sisi lain kebun ini. Bahkan di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyentuh tentang kesetiaan anjing ini dalam surat Al-Kahf atau surat Al-Kahfi ayat 18 dan 22. Ya, kita tidak bahas lebih lanjut tentang anjing ya. Tapi cukup menarik juga pembahasan tentang anjing ini. Banyak perdebatan. Saya tidak bermaksud membahas perdebatannya ya. Hanya ingin membahas tentang kesetiaan anjing ini saja. Dan pembahasannya sudah cukup. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang sempat tertunda karena kehadiran tamu si Samui ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang sering menjadi faktor penentu adalah biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi, maka semakin murah barang yang bisa dihasilkan, sehingga bisa meningkatkan penawaran. Dengan semakin majunya teknologi, maka produk barang atau jasa yang dihasilkan semakin efisien. Faktor berikutnya adalah spekulasi masa depan, di mana prediksi kenaikan harga di masa mendatang cenderung mendorong orang untuk menahan atau menimbun barang dan jasa. Barang atau jasa maksudnya. Nah, permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Pada titik atau waktu tertentu, pasokan barang yang dibawa ke pasar tetap dengan kurva penawaran. Dalam hal ini adalah garis vertikal, sedangkan kurva permintaan selalu miring ke bawah karena hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Saat mencapai titik keseimbangan ini, harga barang atau jasa serta permintaan akan cenderung stabil, tetap, atau tidak berubah sama sekali. Sementara itu, penjual juga tidak bisa lagi menaikkan harga barang atau jasa yang ditanggung konsumen. Namun, dalam jangka waktu yang lama, penjual bisa menambah atau mengurangi stok untuk mengubah harga pasar
ke level yang mereka harapkan. Sebagai contoh, dan hanya sebuah ilustrasi saja, seseorang baru saja membuka kedai nasi goreng. Lantaran rasanya yang enak dan terkenal dengan cepat, kedai nasi goreng tersebut diserbu banyak pembeli. Karena laris manis, pemilik kedai nasi goreng kemudian berinisiatif menaikkan harga setiap sebulan sekali. Pembeli masih datang ke kedai nasi goreng tersebut, meski harganya naik. Namun, jumlah pembeli terus menurun saat harga sudah kebangetan mahalnya pada bulan kelima. Kemudian, pemilik kedai nasi goreng menyadari bahwasanya kedai nasi gorengnya mulai ditinggal pembeli. Maka, penjual mulai menurunkan harga nasi goreng yang dijualnya. Pembeli pun kembali datang, namun tidak sebanyak saat pertama kali kedainya terkenal. Pada kondisi seperti ini, pemilik kedai tidak bisa lagi menaikkan harga nasi goreng dan jumlah pembeli yang datang sudah cukup stabil. Maka, saat itulah sudah terjadi keseimbangan pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Pemilik kedai nasi goreng sebenarnya masih bisa menaikkan harga nasi gorengnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Seperti saat momen permintaan kembali naik. Contohnya, saat menjelang atau saat-saat hari besar tertentu. Lalu, jika muncul pertanyaan, apa hubungannya antara menanam jahe merah dengan hukum permintaan dan penawaran? Jadi begini, membudidayakan jahe merah atau menanam jahe merah yang dilakukan oleh petani, baik itu petani berdasi maupun petani yang belum berdasi seperti saya ini, tentu tidak terlepas dari iming-iming hasil panennya nanti. Hasil panen yang dimaksud, baik itu kuantitas atau jumlah panen maupun harga jual dari hasil panen. Misalnya, ketika saya menanam jahe merah saat ini, tentu saja yang saya harapkan saat panen nanti hasil panen jahenya banyak dan harga jualnya pun mahal. Dengan kata lain, saya ingin modal atau biaya yang saya keluarkan untuk membudidayakan jahe merah sampai panen nantinya sekecil-kecilnya. Dengan harapan hasil panen jahe merah ini bisa saya jual dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau bisa, saat panen nanti saya berharap harga jahe merah bisa Rp150.000 per kilogram. Namun, apakah harapan saya ini akan terwujud? Jawabannya, belum tentu. Kenapa bisa demikian? Mengenai hasil panen yang banyak dan melimpah, itu tergantung pada proses, usaha, dan upaya yang dilakukan pada masa pertumbuhan dan perkembangan jahe merah tersebut. Baik pada masa vegetatif maupun pada masa generatif. Seperti pemberian nutrisi atau pupuk pada tanaman jahe, penyiangan gulma, atau pembersihan rumput-rumput liar yang tumbuh atau berada di sekitar tanaman jahe, agar rumput-rumput tersebut tidak mencuri makan nutrisi yang seharusnya diperuntukkan pada jahe. Pencegahan, pengendalian, atau pengobatan penyakit yang menyerang jahe merahnya. Penyakit tersebut merupakan hama yang berpotensi mengganggu pertumbuhan jahe yang akan berakibat pada berkurangnya hasil panen nantinya. Berikutnya, penyiraman atau pengairan, pemberian air saat musim kemarau. Sebagaimana lazim diketahui, air merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup tanaman. Dan banyaknya air yang dibutuhkan tergantung dari jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk jahe merah, butuh ketersediaan 100 ml satu rumpun per hari. Bisa lebih, tergantung pada besar atau kecilnya rumpun jahe.
Tidak boleh kekurangan air kalau ingin hasil panen yang maksimal. Jika kekurangan air, bisa menyebabkan tanaman jahe meranggas dan layu. Bahkan, kalau terlalu sering dan lama kekurangan air, jahe bisa mati kekeringan. Hal ini tentu sangat merugikan petani. Meski tidak bisa tumbuh baik saat kekurangan air, jahe merah juga tidak bisa tumbuh baik pada kondisi kelebihan air, seperti genangan air akibat hujan, atau becek karena ditanam di daerah yang tergenang air atau di sekitaran rawa, dan lain sebagainya. Karena jahe bukanlah jenis tanaman yang bisa hidup dalam kondisi becek-becekan atau terendam air terlalu lama, sebab bisa membuat rimpangnya membusuk. Jadi, salah satu faktor penentu banyak atau sedikitnya hasil panen jahe merah adalah air yang disediakan sesuai kebutuhan tanaman. Sedangkan, mengenai harga jual dari hasil panen jahe merah, itu sangat tergantung pada hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi pasar yang sudah kita bahas tadi. Bahwasanya, harga jual jahe merah saat panen nantinya, harga jahe merah ini ya, mahal atau murahnya nanti. Yang pertama, selera konsumen, individu atau perusahaan yang akan membeli dan mengonsumsi jahe merah. Jika banyak yang berminat untuk membeli jahe merah, sedangkan ketersediaan jahe merah di pasar sedikit, maka harga jahe merah akan mahal atau berpotensi mahal. Sebaliknya, jika sedikit orang atau konsumen yang berminat membeli jahe merah, sedangkan ketersediaan jahe merah di pasar melimpah, banyak atau banjir, maka harga jahe merah akan murah. Faktor kedua yang mempengaruhi harga jahe merah adalah barang substitusi atau barang pengganti. Maksudnya, keberadaan atau ketersediaan barang lain yang memiliki manfaat atau fungsi yang sama dengan jahe merah. Misalnya, jahe gajah atau jahe putih yang memiliki manfaat hampir sama dengan jahe merah. Keberadaan atau ketersediaan jahe gajah dan jahe putih di pasaran juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, kalau harga jahe merah dipatok jauh lebih mahal dibandingkan jahe lain yang memiliki khasiat hampir sama, maka konsumen akan memilih untuk membeli jahe lain, bukan jahe merah. Faktor ketiga dari hukum permintaan yang mempengaruhi harga jahe merah adalah jumlah penduduk. Penduduk yang banyak berpotensi membutuhkan jahe merah yang banyak pula. Sebaliknya, penduduk yang sedikit berpotensi membutuhkan jahe merah yang sedikit pula. Keempat, besar atau kecilnya pendapatan masyarakat. Masyarakat yang berpendapatan besar memiliki kemampuan yang besar untuk mengonsumsi jahe merah. Sebaliknya, masyarakat yang berpendapatan kecil memiliki kemampuan yang kecil pula untuk mengonsumsi jahe merah. Saat ini, sebagaimana terlihat, ada 2 ember yang berisi buah jeruk yang sudah mulai membusuk. Buah jeruk ini merupakan buah jeruk yang terserang oleh hama. Sebagian besar diserang oleh lalat buah. Buah yang diserang oleh lalat buah ini sebelumnya dikumpulkan atau dipungut dari sekitaran batang jeruk, karena termasuk sampah pertanian. Buah seperti ini tidak bisa dijual atau tidak ada pembelinya. Nah, daripada dibuang, dimusnahkan, atau dikubur begitu saja, sampah pertanian ini saya daur ulang. Mengenai proses pemungutan buah yang terserang hama dan cara mendaur ulangnya sudah dibahas pada video sebelumnya. Buah yang didaur ulang ini maksudnya buah yang terkena penyakit yang sudah diolah dengan cara membasmi bibit penyakit yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan pestisida untuk dijadikan salah satu pupuk dasar atau nutrisi dasar bagi jahe merah yang akan kita tanam nantinya. Logikanya, buah ini meski sudah terserang hama, tetap mengandung saripati unsur hara atau kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
Maka dari itu, buah ini digunakan sebagai salah satu pupuk dasar bagi jahe merah yang dikubur atau ditimbun di tengah bedengan nantinya. Nah, ini terlihat sudah ada barisan atau jejeran dari buah-buah yang terserang penyakit tadi. Selanjutnya, kita bersiap-siap memindahkan bibit jahe merah yang terdapat di persemaian tadi untuk ditanam pada bedengan. Sebelum itu, untuk mengurangi atau membunuh hama yang kemungkinannya terdapat pada bibit jahe merah, bibitnya nanti akan kita rendam selama 2 jam dengan fungisida anorganik. Ini bentuk fungisidanya. Yap. Banyaknya sekitar 100 ml yang dicampur dengan 3 liter air. 100 ml cairan ini dicampur dengan 3 liter atau 3000 ml air bersih atau air putih biasa, air sumur ya. Cairan yang terdapat pada botol bekas air mineral ini merupakan cairan dari bubur California, terbuat dari belerang atau sulfur dan kapur gamping. Mengenai proses pembuatannya sudah dibahas pada video sebelumnya. Saat cairan fungisida anorganik ini siap digunakan, kita akan lanjutkan pada pengambilan bibit jahe merah di persemaian. Pada dasarnya, bibit jahe merah yang ada di persemaian ini cukup bagus dan sehat. Cuma kurang banyak saja, sedikit bibitnya. Nah, penggunaan fungisida ini untuk merendam bibit hanya untuk jaga-jaga atau sebagai tindakan preventif agar bibit jahenya tidak mudah terserang hama dari jenis jamur, fungi, atau bakteri. Selanjutnya, bibit jahe hasil perbanyakan dari 3 kg rimpang jahe dibongkar atau digali dengan menggunakan belencong. Yap, inilah bentuk bibit jahenya. Disemai sekitar bulan Januari yang lalu dari rimpang ya. Belum ada tumbuh tunasnya ketika itu, belum ada tumbuh daunnya. Yang dijual di pasar itu bibit awalnya. Nah, kita rendam terlebih dahulu dengan cairan fungisida anorganik tadi yang merupakan cairan dari bubur California. Sembari melihat penggalian bibit jahe ini, kita kembali lagi pada pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Karena hal ini sangat berhubungan erat dengan harga jual. Harga jual jahe merah setelah panen nanti, mahal atau murahnya. Melanjutkan pembahasan kita tadi, selera konsumen, keberadaan barang substitusi atau barang pengganti, jumlah penduduk, dan besaran pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi permintaan dari konsumen. Intinya, hukum permintaan merupakan representasi dari konsumen atau pembeli. Sebaliknya, hukum penawaran merupakan kebalikan dari hukum permintaan. Dengan kata lain, jika hukum permintaan merupakan representasi dari konsumen atau pembeli, maka hukum penawaran merupakan representasi dari produsen atau penjual. Misalnya seperti ini. Saat harga jahe merah naik, meningkat atau mahal, akan mendorong petani untuk beramai-ramai menanam, membudidayakan, atau memproduksi jahe merah. Rame-rame ya, karena harga jahenya mahal sekarang. Nah, terus banyak petani yang menanam jahe merah. Dan kebanyakan cuma ikut-ikutan. Godaan dan rayuan dari sana-sini, tanpa mempertimbangkan hukum permintaan dan penawaran. Contoh lainnya, bukan jahe sih. Dulu, sekitar tahun 2012 atau 2013, harga karet, tanaman karet ya, gatah parah kalau bahasa kampung saya. Harganya mahal, sekitar tahun 2012 atau 2013. Harganya ketika itu mencapai 27.000 sampai 30.000 per kilogram. Cukup mahal itu. Karena harganya yang mahal tersebut, beramai-ramailah petani menanam karet.
Bahkan ada yang menebang pohon durian, jengkol, kopi, kakao, dan lain-lain yang sudah berproduksi untuk ditanami karet. Dengan kata lain, untuk menanam karet, petani menebang tanaman yang sudah berproduksi di kebunnya tanpa mempertimbangkan hukum permintaan dan penawaran. Selain itu, juga tidak mempertimbangkan secara matang masa panen dari karet itu atau masa berproduksinya sejak mulai ditanam. Akibatnya, karet yang ditanam pada tahun 2012 sampai 2013 baru bisa berproduksi sekitar tahun 2017 atau 2018. Sekitar 5 tahun setelah ditanam. Dan pada tahun 2017 sampai 2018, bahkan sampai sekarang, rata-rata harga karet kurang dari Rp10.000 per kilogram. Kurang dari Rp10.000 per kilogram. Dan petani karet pun mengeluh. Siapa yang salah? Maaf ya, saat ini kita tidak sedang mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya hanya menceritakan pengalaman pribadi. Karena pada tahun 2012, saya menanam karet. Sudah berproduksi pada tahun 2017. Karena harga karet murah, yang kurang dari Rp10.000 per kilogram, berdasarkan kalkulasi untung rugi, banyak ruginya, akhirnya pohon karet itu ditebang. Lumayan juga. Pohon karetnya ditebang. Lahannya ketika itu ada sekitar 2 hektar. Banyak juga modal yang sudah masuk ke kebun karet tersebut. Nah, kasus terbaru yang akhir-akhir ini lagi marak adalah prospek membudidayakan tanaman porang. Porang ya, kayak saya melihatnya sekilas seperti keladi-keladian gitulah. Nah, banyak yang tertarik untuk menanam porang saat ini. Banyak yang tertarik untuk menanam porang saat ini. Banyak yang akan menanamnya dan banyak juga yang sudah menanamnya. Jika saya ada yang salah dengan hal ini, silahkan dikoreksi. Kita lanjutkan dulu. Nah, kebanyakan hanya ikut-ikutan berdasarkan rayuan-rayuan dari pihak lain tanpa mempertimbangkan atau tanpa melakukan analisis berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Kalau saya, jika ada yang bertanya, kenapa tidak menanam porang? Saya belum tuntas melakukan analisis berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Saya tidak akan pernah menanam porang sebelum tuntas melakukan analisis ini. Dan tentu saja juga termasuk analisis untung ruginya. Karena saya petani sekaligus pedagang atau pebisnis, Bapak, Ibu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, hanya ikut-ikutan menanam karet pada tahun 2012 dulu, saya rugi banyak. Karena itulah saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan atau kekeliruan masa lalu pada masa sekarang. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Terkait dengan porang, saya tidak mengatakan bahwa menanam porang itu merupakan kekeliruan atau kesalahan besar. Atau saya melarang untuk menanam porang. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Dan juga tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak akan pernah menanam porang selamanya. Saya hanya akan menanam porang kalau sudah tuntas melakukan analisis berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, serta analisis lainnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pasar dan agrobisnis. Karena saya hanya orang kampung yang bisa dikatakan tinggal atau berdomisili di pelosok negeri, Bapak, Ibu. Cukup dulu lah cerita kita tentang porang ini, karena agak sensitif juga kalau dilanjutkan ceritanya. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang hukum penawaran atau faktor biaya produksi. Semakin rendah biaya untuk menghasilkan jahe merah, maka semakin murah modalnya, sehingga bisa meningkatkan penawaran. Yang kedua, teknologi. Dengan majunya teknologi, seperti penggunaan mesin-mesin dalam proses budidaya jahe merah,
maka akan semakin efektif dan efisien proses pembudidayaannya. Sehingga juga bisa nantinya menghemat modal. Yang ketiga, spekulasi masa depan, di mana prediksi atau perkiraan kenaikan harga jahe merah di masa mendatang cenderung mendorong petani untuk menahan atau menimbun jahe merahnya. Contoh konkretnya seperti ini. Misalnya saat ini jahe merah saya sudah bisa dipanen. Namun karena permintaan rendah atau sedikit dan harga jualnya pun murah, maka saya berspekulasi dan memprediksi bahwa beberapa waktu ke depan harga jahe merah akan meningkat. Karena menginginkan harga jual jahe merah mahal, maka saya menahan atau menunda waktu panen terlebih dahulu. Dan akan saya panen atau saya jual saat harga jahe merah sudah meningkat, naik atau mahal. Selain menunda waktu panen, menahan jahe merah ini juga bisa dilakukan dengan memanennya tepat waktu. Akan tetapi, saya timbun dulu, disimpan di gudang, atau saya awetkan dengan bantuan teknologi tertentu. Namun cara seperti ini cukup berisiko, karena tidak bisa menyimpannya di gudang terlalu lama. Jahe merah yang saya timbun ini, baru saya jual saat harganya sudah mahal, atau saat permintaan sudah meningkat. Dengan begitu, saya bisa menjual hasil panen jahe merah dengan harga terbaik, mahal, atau sesuai dengan harga yang saya inginkan. Nah, jika kita sebagai petani, baik yang membudidayakan jahe merah atau tanaman jenis lain, kita berada pada posisi selaku produsen atau penjual. Karena itulah, bertani juga merangkap berdagang, atau petani juga merupakan pedagang yang memiliki mindset atau pola pikir, dengan modal sekecil-kecilnya, saya harus mendapatkan untung sebesar-besarnya. Sedangkan yang bukan petani, namun membutuhkan barang-barang hasil pertanian, berada pada posisi permintaan selaku konsumen atau pembeli. Mindset atau pola pikir umum dari pembeli adalah, dengan harga beli yang sekecil-kecilnya, saya harus mendapatkan barang dengan sebanyak-banyaknya dan kualitas sebaik-baiknya. Jadi, hubungan antara permintaan dan penawaran sama halnya dengan hubungan antara produsen dan konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli. Berhubung petani pada dasarnya juga merangkap sebagai pedagang, karena itulah petani setidaknya juga memahami hukum permintaan dan penawaran ini untuk memudahkan dalam menganalisis peluang atau opportunity bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggris lagi, dan menganalisis prospek pasar guna menentukan tanaman atau komoditas apa yang akan dibudidayakan dan ditanam. Hal ini untuk mengurangi, menekan, atau meminimalisir kerugian yang tidak diinginkan. Dengan memahami prinsip dasar dari ilmu ekonomi pasar ini, setidaknya bisa membantu petani untuk memiliki alasan yang rasional kenapa memilih untuk membudidayakan jahe merah, atau kenapa memilih untuk membudidayakan porang, atau kenapa memilih untuk membudidayakan tanaman jenis lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak yang mesti dipahami, seperti strategi distribusi dan strategi pemasaran atau marketing. Akan tetapi, hal itu tidak termasuk dalam pembahasan kita kali ini, karena pembahasannya sangat panjang. Kalau kita bahas juga strategi distribusi dan strategi pemasaran, tidak cukup untuk dijelaskan dalam konten yang hanya berdurasi 60 menit ini. Perlu digarisbawahi juga, apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pelajaran-pelajaran waktu sekolah dulu. Sudah sangat lama sekali. Jadi, jika ada yang keliru atau ada yang salah, mohon dikoreksi ya Bapak.
Ibu. Cukup sampai di sini dulu uraian ringkas tentang hukum permintaan dan penawaran. Kita kembali lagi pada pembahasan utama konten ini, tentang cara budidaya jahe merah tumpang sari dengan jeruk siam ala pertanian merdeka. Kita bahas poin-poin penting yang berhubungan dengan proses menanam jahe merah. Tahap-tahap yang mesti diketahui atau difahami dalam membudidayakan jahe merah adalah: yang pertama, syarat tumbuh jahe merah berkaitan dengan suhu dan iklim. Suhu optimal bagi penanaman jahe merah berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Jahe merah akan tumbuh baik pada daerah yang memiliki curah hujan berkisar antara 1000 sampai 4000 mm per tahun. Bila ditanam di daerah yang memiliki curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun, maka sistem pengairan harus diusahakan cukup dan tertata baik, misalnya dengan melakukan penyiraman. Jahe merah dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Pertumbuhan paling baik adalah pada penanaman awal musim hujan. Berikutnya, syarat tumbuhnya, pH tanah. Ukuran pH tanah yang disarankan adalah 6,8 sampai 7,0. Setelah itu, jenis tanah yang disukai jahe merah adalah tanah ringan, gembur, dan memiliki bahan organik tinggi, seperti tanah kita saat ini. Maksudnya, kalau tanahnya padat atau agak keras, dilakukan dulu pembajakan untuk menggemburkan tanahnya. Setelah itu diberikan pupuk organik. Pupuk organik ini maksudnya tanah humus, kompos, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui syarat tumbuh jahe merah, poin penting keduanya adalah membajak tanah atau lahan agar tanahnya gembur. Biarkan dulu selama lebih kurang 3-7 hari terkena cahaya matahari untuk mengurangi risiko penyakit yang terdapat pada tanah. Poin penting ketiga, pemberian pupuk dasar. Sebaiknya pupuk organik berupa tanah humus, kompos, dan yang sejenis dengan itu. Kalau menggunakan pupuk kimia buatan pabrik juga bisa. Cuma kali ini pertanian merdeka tidak menggunakan pupuk kimia buatan pabrik sebagai pupuk dasarnya. Selain penggunaan tanah humus atau pupuk kompos yang difermentasi dijadikan pupuk dasarnya, tadi kita juga menggunakan limbah pertanian berupa buah jeruk yang diserang lalat buah, namun sudah didaur ulang menggunakan pestisida. Pestisida itu gunanya untuk mematikan telur, larva, atau cikal bakal lalat buah yang masih terdapat dalam buah tersebut. Kemudian, buah yang sudah didaur ulang ini dikubur atau dibenamkan di atas bedengan bagian tengah. Poin penting keempatnya, membuat bedengan seperti yang sudah dilakukan tadi. Poin penting kelima, mengambil bibit jahe dan merendamnya dengan pestisida anorganik selama lebih kurang 2 jam untuk mematikan hama penyakit yang berkemungkinan terdapat pada tanah tempat persemaian, sekaligus sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar jahe tidak terserang hama penyakit setelah ditanam nantinya. Poin penting keenam, menanam bibit jahe merah di atas bedengan. Bibitnya ditanam 25 cm dari pinggir bedengan, dan jarak tanam antara satu bibit jahe dengan bibit jahe lainnya adalah 25 kali 50 cm. Poin penting ketujuh, menyiram bibit jahe yang baru ditanam untuk memenuhi kebutuhan airnya agar tidak layu, kering, dan mati.
Penyiraman ini dilakukan karena tidak adanya air hujan yang turun. Jadi harus dilakukan ya dengan cara seperti ini. Kalau pertanian merdeka ya, kalau orang lain mungkin banyak cara lainnya. Sebagai catatan, berhubung proses penanaman dalam video ini saya lakukan sendiri, mulai dari pemberian pupuk dasar sampai penyiraman. Jadi, bibit jahe ini ditanam pada sore hari. Waktu penanamannya pada pukul 15.45 atau jam 4 kurang seperempat waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah pembahasan kita kali ini.